Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh ning channel Cerita Kita. Muga-muga dulurku kabeh sing delok channel iki selalu diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, sing masih menuntut ilmu semoga diberikan kelancaran untuk menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin. Di video kali ini aku bakal ngobrol karo bocah sing jenenge Mas Rizky. Ya, Mas Rizky iki umurnya sekitar 22 atau 23 tahunan lah. Dan sangat luar biasa banget karena apa? Karena mulai dari kecil sampai sekarang itu sudah membantu orang tuanya itu untuk jualan. Dan sampai tokonya sekarang sudah mulai rame ya, sudah terkenal lah. Toko sembako, toko bensin, toko makanan, pokoknya serba-serbi ada di situ. Oke. Dan karena kegigihan dan perjuangannya Mas Rizky iki memenuhi harapannya ibune karena memang ayahnya sudah meninggal. Mas Rizky iki merjuangne cita-citane pokoknya menjadi seorang sarjana dan akhirnya dia sudah mencapai gelar sarjananya dan sekarang dia sudah merintis usahanya seperti usaha fotokopi, alat-alat tulis dan sebagainya dan menjadi seorang guru madrasah. Oke cah, ojo sampai ketinggalan ceritane. Lek misale luwe gendang mangan karo delok channel Cerita Kita. Oke cah. Mari ini aku langsung cus ning omahe Mas Rizky ya. Wis pokoke channel iki aja sampai ditinggal ya. Pokok dipantengi terus ning HP ya. Oke cah. Aku langsung budal rono ya. Wis dinteni sik. Oke, cus. 5 4 3 2 1. Halo cah, saiki aku wis ketemu karo sing jenenge Mas Rizky, seorang sing masih muda dan di umurnya yang masih muda sudah bisa membantu orang tuanya dan memiliki usaha alat tulis, kemudian fotokopi dan juga toko. Oke, mari ini kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Rizky. Untuk Mas Rizky, nama aslinya sinten Mas? Saya Rizky Nurmansyah. Rizky Nurmansyah. Ya. Untuk usianya? Usia 23 tahun. Usia 23 tahun. Ya. Dan untuk kegiatan sehari-hari Mas Rizky ini apa Mas? Kalau saya ya pagi mengajar di MI sampai jam 1 lah ya. Setelah itu ya ke toko fotokopian. Fotokopian. Awal mula Mas Rizky untuk buka toko dan fotokopian itu alurnya gimana Mas? Karena memang Mas Rizky sendiri usia SMA, setelah SMA kemudian kuliah itu kan masih dalam kategori seseorang yang ingin belajar. Tapi kenapa Mas Rizky kok ingin membuka usaha sendiri seperti itu? Ya itu gimana ya? Berawal dari didikan orang tua yang memang mendidik bahwa kita harus mulai belajar untuk bekerja. Belajar. Ya, jadi dari situ apalagi kedorong bahwa kan saya sekarang sama ibu saja teman. Ayah saya sudah meninggal di usia SMA kelas 3. Sehingga di rumah saya cuma sama ibu dan itulah salah satu motivasi yang membuat diri saya ya karena ke depan saya harus jadi tulang punggung keluarga. Jadi sehingga dari situ ya saya pengen lah untuk istilahnya tidak terus merepotkan orang tua, pengen untuk mandiri, bisa bekerja sendiri gitu. Yang digunakan untuk menyimpan benda bersejarah disebut museum.
dalam hatinya Mas Rizky sendiri itu sebenarnya ingin punya target apa? Karena memang kuliahnya sendiri itu jurusannya apa, Mas? Bahasa Arab saya. Apa memang ingin jadi seorang pengusaha atau seorang guru seperti itu? Kalau sebenarnya ya namanya cita-cita kan cita-cita. Pengen dulu sebelum kuliah itu pengen jadi dosen. Pengen jadi dosen. Tapi setelah masuk kuliah dan apalagi di semester tua, saya ya menyadari fakta lah. Ndak usah bae. Saya tak pilih bekerja mandiri gitu. Oh, seperti itu. Ya. Berarti untuk ceritanya Mas Rizky ini bisa memulai usahanya sendiri itu karena memang berawal dari ingin membantu orang tua, karena memang untuk ayahnya sendiri itu sudah tidak ada dan tinggal hanya bersama ibu saja. Terus sekarang berarti Mas Rizky karena memang targetnya ibu inginnya jadi seorang sarjana sudah terpenuhi ya? Iya. Terus kemudian ke depannya Mas Rizky kalau misalkan buka usaha fotokopi, kemudian toko, kemudian alat tulis itu harapannya itu apa Mas sebenarnya targetnya ke depan itu? Ya harapannya ya bisa terus berkembang, apalagi bisa sampai nanti semoga ya ini bisa buka cabang kan. Alhamdulillah karena ya sekarang posisi masih sendiri Mas dan sama ibu lah, belum ada pasangannya. Nanti kan ketika sudah berkeluarga ya saya kira kebutuhan kan lebih banyak. Terus waktu kuliah itu Mas Rizky kuliah kan hanya di daerah sini ya. Itu memang komitmen saya dengan ibu seperti itu. Untuk komitmennya gimana Mas? Kuliah hanya nggak usah jauh-jauh saja karena saya menyadari bahwa di rumah ya tinggal sama ibu. Bayangkan ketika saya kuliah di luar terus ibu sendiri di rumah terus ada apa-apa kan itu malah justru ya itu. Tapi sebenarnya di dalam hati tuh pengen ke universitas yang lebih unggul, universitas yang lebih besar tuh pengen ya. Jujur saja ya pengen, tapi saya lebih cenderung orang tua lebih penting lah. Terus kemudian harapannya Mas Rizky sendiri karena sudah di usia muda yang seperti ini sudah bisa buka usaha sendiri dan akhirnya juga berjalan dengan lancar dan pelanggannya juga banyak, itu untuk harapannya sendiri ke ibunya itu apa Mas? Ya kalau ke pribadi ibu ya semoga selalu sehat, diberikan kesehatan beliau dan ya saya tuh hanya berharap gini, ya semoga saya tidak menyakiti hati ibu lah khususnya. Jadi sebisa mungkin saya membahagiakan entah ya dengan hal-hal kecil, kalau istilahnya kalau di Jawa itu dikongkon manut. Itu saja, cuman sederhana itu saya. Kalau boleh tahu satu aja pengennya aku ingin pokoknya ibu mau saya apakan, ingin ada salah satu keinginan yang mungkin belum terpenuhi untuk ibu itu apa? Ada. Pengennya. Ibu sebenarnya dulu pernah tapi tidak langsung tutup poin, nyindir aja itu pengen mobil Mas. Oh pengen mobil. Tapi ya saya belum bisa menuruti. Tapi saya punya istilahnya kerentek di hati punya keinginan yang terpendam. Itu memang keinginan ibuku dan itu memang bakal yang akan membahagiakan beliau. Ya aku akan usahakan. Berarti gini bocah dulur-dulur channel cerita kita, misalkan ibu dan bapak masih hidup, masih berada di rumah, yuk jangan disia-siakan, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Karena memang Mas Rizky sendiri bisa sampai sukses ini ya hampir 100% itu doa dari ibunya. Dan kalau misalkan ibu atau bapaknya sudah meninggal ya kita cukup doakan aja, ya minim-minim habis sholat 5 waktu gitu. Wajib itu Mas, wajib mendoakan orang tua. Berarti Mas Rizky sendiri nggak ingin jauh-jauh dari ibu ya. Untuk kuliahnya yang penting saya bisa sarjana dan nggak bisa intinya dekat dengan ibu banget gitu.
pesan dan kesan untuk disampaikan kepada teman-teman dulur channel Cerita Kita. Oh, nggih. Dulur Cerita Kita ya kembali melihat dari perbincangan kita tadi bahwa intinya yang saya pesankan kepada panjenengan semua adalah orang tua. Bener yang dikatakan oleh Mas Rizal tadi bahwa ketika orang tuamu masih ada, ya disitulah kamu fokus kepada istilah Jawa itu ngopeni wong tuwek anu Cak. Nggak usah mengedepankan ego, saya pengen seperti ini, tapi kalau itu tidak dapat ridho dari orang tua ya akan sulit nanti untuk berjalannya. Nah, ridho orang tua itu sangat penting. Dan apalagi ketika panjenengan mungkin yang di sana ada yang mungkin ayahnya sudah tidak ada atau ibunya tidak ada atau cuman tinggal salah satu, yaitu yang panjenengan prioritaskan. Karena pada dasarnya orang tua itu harapannya adalah anaknya pengen sukses dan tidak pengen sekalipun hati orang tua itu tersakiti, apalagi untuk tersakiti oleh anaknya yang dari kecil dirawat. Jadi pesan saya jangan sampai menyakiti hati orang tua, karena kalau sampai kita menyakiti hati orang tua, disitulah kesuksesan kita akan sulit kita raih. Untuk harapannya datang Mas Rizky napa Bu? Ya harapannya muga-muga usahane anak lancar, Amin. diparingi berkah. Amin. Muga-muga diparingi istri sing salehah. Amin. Kedepane dijaga ibadahe, salate. Nggih, niku mawon nggih Bu. Ya. Nggih, matur suwun Bu. Nggih. Mungkin itu Mas Rizky yang perlu kita ngobrol untuk hari ini ya. Nantinya kalau bisa kita juga bisa ketemu lagi ya. Semoga usahanya dari Mas Rizky bisa berkembang dengan lancar. Amin. Dan keinginan untuk mencapai yang diinginkan ibu itu bisa terlaksana. Amin. Mungkin itu dulur channel Cerita Kita. Semoga sehat selalu dan terima kasih.